Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Apriliani dengan akhiran NPM 013. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1, dan saya juga akan menjelaskan isi dari modul ini yang berjudul Menulis Cerita Fantasi yang disusun oleh Ibu Hoirunisa Luciana dari SMP Negeri Semarang untuk tahun ajaran 2023 dan 2024. Modul ini digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil pada fase D kurikulum Merdeka. Elemen capaian pembelajaran yang dituju dalam modul ini adalah menulis. Pada akhir fase D, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial dan akademis. Mereka juga dilatih untuk memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dari berbagai jenis teks dan karya sastra, serta mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menulis secara terstruktur berdasarkan pengalaman, fakta, maupun imajinasi. Nah, dalam aspek menulis, peserta didik mampu menuangkan gagasan, pikiran, dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Mereka juga belajar menulis hasil penelitian dengan metodologi yang sederhana, menyampaikan empati dan opini secara etis, serta menggunakan kosakata yang kaya bervariasi baik denotatif maupun konotatif. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dan dapat berkreasi dengan menulis cerita fantasi yang baik dan menarik, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan imajinasi serta keterampilan menulis secara mandiri dan kreatif. Dalam model pembelajaran yang digunakan ini adalah discovery learning, yaitu model yang mendorong siswa untuk menemukan konsep secara mandiri melalui eksplorasi. Metode yang diterapkan juga ini meliputi diskusi ceramah dan tanya jawab yang bertujuan untuk membangun pemahaman serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Kegiatan pembelajaran dalam modul ajar ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, yang pertama terdapat pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini, guru memotivasi siswa dengan pertanyaan pemantik dan memberikan gambaran umum tentang manfaat menulis cerita fantasi. Lalu yang kedua ada tahap inti. Nah, pada tahap inti ini, siswa membaca referensi cerita fantasi, berdiskusi untuk menemukan ide, lalu mulai menulis cerita mereka sendiri sesuai dengan langkah-langkah yang telah mereka pelajari. Lalu yang terakhir ada tahap penutup. Nah, pada tahap penutup ini, siswa mempresentasikan hasil tulisannya, melakukan refleksi, dan mendapatkan umpan balik baik dari guru serta teman-temannya yang sekelas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan inti materi dari modul ajar ini. Yang pertama ada pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Nah, dalam cerita fantasi ini terdapat ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu antara lain yang pertama, mengandung keajaiban dan hal-hal yang tidak masuk akal. Lalu yang kedua ada menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Lalu yang ketiga menampilkan tokoh yang unik atau memiliki kekuatan yang khusus. Lalu yang keempat bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata. Nah, setelah ciri-ciri cerita fantasi, lalu ada struktur teks cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini memiliki pengertian yaitu pengenalan tokoh, latar, dan konflik awal. Lalu yang kedua komplikasi, yaitu konflik berkembang dan mencapai puncak. Lalu yang ketiga resolusi, yaitu penyelesaian konflik.
Nah, selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan realitas kehidupan. Nah, dalam realitas kehidupan ini ada cerita fantasi total, yaitu yang sepenuhnya hayalan. Lalu yang kedua, cerita fantasi irisan yang masih berkaitan dengan dunia nyata. Lalu yang kedua, berdasarkan waktu. Di dalamnya terdapat cerita fantasi sejaman, yaitu hanya menggunakan satu latar waktu. Lalu ada cerita fantasi lintas waktu, yaitu yang menggunakan lebih dari satu latar waktu seperti masa kini dan masa depan dalam satu cerita. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, langkah-langkah ini bisa diikuti siswa untuk menulis cerita fantasi. Antara lain, yang pertama, menentukan ide cerita. Lalu yang kedua, menulis ide menjadi pernyataan. Lalu yang ketiga, menentukan latar tokoh dan alur. Lalu yang keempat, membuat kerangka cerita. Lalu yang kelima, mengembangkan cerita. Lalu yang keenam, memberi judul yang menarik. Dan yang terakhir, membaca kembali untuk menyunting tulisan. Nah, dalam modul ajar ini terdapat tugas dan penilaian, yaitu peserta didik diminta menulis satu cerita fantasi sederhana dengan tema bebas. Penilaian ini dilakukan melalui rubrik yang mencakup aspek isi, struktur alur, penggunaan bahasa, serta kreativitas. Selain itu, ada juga penilaian sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kedisiplinan. Demikian penjelasan dari modul ajar ini yang isinya menulis cerita fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.